kembali lagi bersama Jaja Lincas Official Slebel. Jadi hari ini adalah video perdana JJ di YouTube, alias baru pertama kali JJ buat video YouTube. Oke, jadi hari ini JJ tuh konsep videonya mau bikin Q&A yang tadi udah JJ buat polling questionnya di Instagram JJ, di IG story JJ. Terus kalian kan udah isi nih. Nah, JJ ini mau bikin Q&A, jawab-jawab pertanyaan dari kalian. Gimana? Oke nggak? Oke ya. Oke, jadi kita mulai dari pertanyaan pertama. Bang Andri. Pertanyaan pertama dari MAAAT_calate. Gimana rasanya jadi kamu yang sekarang? Perubahan apa yang kamu rasakan? Jadi aku yang sekarang. Aku senang, aku bahagia jadi diri aku yang sekarang. Aku juga bangga sama diri aku sendiri, termasuk sama orang-orang yang udah bantu aku seperti ini. Yang kedua, perubahannya sekarang agak merasa lebih capek aja sih, karena beda sama yang dulu gitu loh. Kayak ibaratnya dulu aku nggak dikenal banyak orang apa gimana, sekarang harus dikenal banyak orang. Resikonya dan tanggung jawabnya lebih besar lagi. Lanjut Bang. Pertanyaan kedua dari Ainun__MR. JJ rencananya buat kedepannya apa nih? Jadi rencananya buat kedepannya apa? Rencana ke depan aku tetap pengen seperti ini. Mau tetap fokus sama karir aku yang sekarang. Tapi kalau misalnya dikasih beasiswa sama sama Bapak Sandiaga Uno mau banget dong. Karena kalau sekolah sembari melanjutkan karir kayak gini kan masih bisa. Jadi aku pengen dapat beasiswa. Kan mau sekolah, karena sekolah tuh penting guys. Nomor 1 tuh sekolah guys. Oke. Lanjut Bang Andri. Pertanyaan ketiga dari CHG Dipa A. JJ kenapa sih dipanggilnya JJ? Kenapa nggak Jessica aja? Nama gue emang nama gue bukan Jessica. Nama gue tuh aslinya Jasmine Laticia. Tapi orang tuh ada yang sempat bikin apa sih? Masa ada yang ganti nama gue, namanya jadi Jasmine Latika. Siapa anjay? Nama gue Laticia bukan Latika. Hello. Jadi ya kalau JJ tuh dipanggil tuh dari huruf awal aku J, E-nya tuh aku ngambil dari Mine, Jasmine, bukan Jasmine tapi Jasmine. Itu JASMINE. Nah, terus nama aku tuh diambil dari huruf awal sama akhir jadi JJ. Oke, lanjut Bang. Pertanyaan selanjutnya dari Apri LM.30_. Halo Kak JJ, kalau gabut suka ngapain sih? Jadi kalau aku gabut itu aku biasanya dengerin lagu sih, sama kayak aku lagi di luar gitu. Aku suka dengerin lagu, aku suka tiba-tiba nyanyi sendiri. Terus aku biasanya main TikTok, tapi aku draft gitu-gitu aja sih. Kayak kalian aja sebagai rebahaners. Lanjut Bang Andre. Gimana rasanya kalau udah viral J? Dari Rasanya Darman. Rasanya tuh senang, bingung. Terus karena ini agak menjadi kayak pribadi yang baru aja sih gitu. Karena aku belum pernah kayak gini sebelumnya. Terus rasanya tuh sebenarnya lebih kayak ke slebeu gitu. Lanjut Bang. Dari Arlif.aml. JJ, lu pernah gak sih tiap malam nangis terus gitu kalau keinget masalah yang menurutmu itu berat? Pernah kok, pernah ngerasain dimana
gue tuh capek banget, pusing banget, depresi banget, sampai nggak bisa tidur. Itu sering kok kayak gitu. Apalagi sekarang lagi suasana gue lagi kayak gini, jadi lebih banyak rasa capek fisik dan batinnya juga. Jadi kayak JJ tuh kalau lagi mau tidur atau apa jadi susah tidur, terus jadi kepikiran banyak hal, terus mikirin besok harus ngapain lagi gitu aja sih, lebih seputar kerjaan aja sih sekarang. Kalau dulu nangisin nangisin sesuatu hal yang nggak harus gue nangisin, nggak penting gitu loh. Tapi sekarang banyak kepentingan, jadi kalau gue capek gue nangis wajar. Lanjut Bang. Berikan nih, sekarang dari Marisa Nur Artika, kasih motivasi dong biar semangat hidup. Satu, lo pertama tuh jangan lupain Tuhan. Kedua, lo harus bisa manage dimana waktu lo dulu, masa lalu lo tuh seperti apa. Lo harus bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu. Ketiga, perbanyak introspeksi diri. Keempat, lo harus bisa berdamai sama sifat-sifat buruk lo dan sifat-sifat orang yang ada di luar sana. Lo harus bisa damai sama hal-hal tersebut. Karena banyak orang yang mungkin nggak suka sama kalian, tapi kalian harus bisa tetap semangat ya, kayak ya udah bodo amat, lo mau ngomongin gue apa aja ya terserah. Ya intinya gue ngerasa gue nggak salah ya terserah lo, gitu aja sih. Lanjut. Tanya selanjutnya dari JJ sebenarnya sekarang sama Roy atau mau Bunga nih? Bunga itu sahabat aku. Kalau Roy itu emang sama aku, cuman kita tuh lagi break gitu guys, karena Roy itu lagi jarang ada waktu, gue nggak bisa manja-manja lagi, jadi susah, terus gue kesel, gue marah, ya gue sedih aja sih sekarang, terus kayak ya udah gitu aja sih guys. Apa perasaan hidup JJ yang dulu sama yang sekarang dari potong akan Apa? Apa perasaan hidup JJ yang dulu sama yang sekarang? Kalau udah sekarang apa bedanya? Kalau dulu gue akuin merasa susah banget, iya, ngerasa bener-bener kayak terpuruk juga, iya. Tapi pas lagi susah gitu gue nggak akan lupa sama orang yang udah nemenin gue. Mau mereka sekarang mereka pernah jahatin gue atau gimana, gue nggak mikir ke situ. Tapi gue lebih kayak berterima kasih aja sih sama mereka, karena mereka udah bantu gue gitu loh. Ya sampai sekarang gue nggak lupa sih mukanya siapa aja, namanya siapa aja, nggak usah disebut, tapi gue nggak lupa. Kalau sekarang lebih ngerasa bangga sama senang aja sih karena lagi kayak gini gitu. Terus ngerasa kayak lebih kesenang karena bisa ngebanggain orang tua, ngebanggain keluarga gitu aja sih. Lanjut Bang. Dari ANDNNYZX_, caranya supaya pede depan banyak orang gimana sih? Itu semua ditanam dari diri lo masing-masing guys. Jadi kalau misalnya kalian malu atau apa, jangan disinarin dulu. Tapi kalau emang kalian ngerasa tekad bulat kalian udah kuat, silakan lu lakuin apa aja, asal itu sewajarnya dan positif dan gak ngerugiin orang ya silakan. Dari Jisu00_S, seberapa penting keluarga bagi JJ? Keluarga, aku lebih pentingin nenek aku sih, karena emang nenek aku yang ngurusin aku dari kecil, dari bayi, dari lahir. Itu dia yang megang dari mulai nafkahin, soal keuangan, soal apapun itu dia selalu menjadi sebuah tameng, sebuah benteng, sebuah orang manusia yang kuat, kayak Wonder Woman banget buat JJ. Gue mau sebut namanya tuh Ibu Silvi Ismail. Nah itu nenek gue, salah satu orang yang bisa gue bilang adalah orang yang bisa nge-support gue dari nol dan yang ngertiin gue segala macem. Itu kalau tanpa nenek gue mungkin nggak akan seperti ini, karena emang gue dari dulu dididik keras, dan dulu tuh saking dia sayangnya sama gue, cara dia buat mengevaluasi pikiran gue dan untuk dia bisa ngebuat gue seperti ini ya dengan cara didikannya dia tuh overprotecting. Gue nggak nyalahin, tapi emang sebagai nenek dan cucu satu-satunya, jadi dia seperti itu. Jadi ya wajar kalau menurut gue. Tapi semua itu kalau dia nggak seperti itu, mungkin gue nggak akan seperti ini gitu. Jadi ya thank you mama. Ya lanjut Bang. Ngomongin keluarga dulu kan JJ kan pernah terpuruk banget kan tentang backgroundnya JJ seperti apa. Ini ada pertanyaan dari Hai.Din. JJ tutor kuat dalam ngejalanin itu, please gimana bisa kuat itu, gue lagi ngerasain.
Kamu bisa kuat. Ya, kenapa bisa kuat? Dulu gue bandel guys, tau gak sih? Jadi gue mau akuin ya, dulu gue tuh bandel segala macem. Emang iya, sampai gue tuh dulu saking dikekang sama nenek gue. Bukan dikekang sih, karena dia terlalu sayang sama gue dulu saking bandelnya tuh kalau mau keluar malam, mau keluyuran, itu gue lakuin. Gue sampai harus manjat gerbang dulu, balik pagi gue manjat lagi. Itu supaya gue pengen tahu dunia luar tuh rasanya gimana gitu. Itu dulu bandel-bandelnya Jaja tuh kayak gitu. Terus kalau untuk menjadi kuat tuh kayak menurut gue sih cuman satu. Lu harus tahu dulu di mana sih kayak apa ya? Di mana sih titik terpuruknya lo? Di mana lo lagi sedih banget nih, di mana lo lagi bener-bener ngerasa down banget, jatuh banget. Dan lo bisa bangkit kan dari kejatuhan itu. Salah satu caranya adalah cuman satu. Lo harus bisa meluk diri lo sekuat mungkin, walaupun lo ngerasa kayak gue nggak punya siapa-siapa. Ya udah, lo punya diri lo sendiri, karena yang tahu jalan keluarnya untuk keluar dari masalah tersebut ya cuma diri lo sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari siapapun. Itu cuma lo doang. Kalau orang lain tuh bonusannya kayak motivasi aja lah ya, atau kayak bantuan lah untuk menemukan jalannya lebih cepat gitu. Tapi selebihnya, sisanya itu semua ada di diri lo gitu. Dan yang kedua, jangan lupa sama Tuhan. Itu aja sih, gue cuma bisa ingetin dua itu aja. Satu, cuma diri lo yang tahu. Kedua, lo harus minta tolong sama Tuhan. Gitu aja. JJ ada niatan mau sekolah lagi nggak? Kalau untuk sekolah, gue mau, karena itu salah satu cita-cita nenek gue, bukan cita-cita gue. Bukan, maksudnya gini, lebih kayak ke pas gue berhenti sekolah, nenek gue tuh lebih kayak mikirin, fokusin di bidang belajarnya gue. Dia tuh pengen gue kelarin dulu sekolahnya semuanya sampai tuntas, selebihnya sisanya terserah gitu loh. Yang penting sekolah dulu, karena tuh sekolah nomor satu. Jadi kalau ibarat kata ada orang yang menawarkan, ya ayo mau sekolah lagi nggak? Gue mau, karena itu permintaan nenek gue gitu. Karena nenek gue tuh minta gue seperti itu untuk bisa tahu lebih dalam lagi pengetahuannya, atau tutur kata bahasanya, attitude-nya, sopannya, etikanya, tata keramanya, banyak. Jadi ya menurut gue sekolah itu penting. Kedua, gue nyesel kalau gue pernah berhenti sekolah dan lain-lain. Ketiga sih, gue ngerasa kayak mungkin dalam waktu gue sekolah, gue juga masih bisa ngelanjutin karir gue yang ini, walaupun sambil sekolah. Karena kuliah sambil kerja aja bisa, masa ya gue berkarir seperti ini sambil sekolah nggak bisa? Lanjut, Mak. Oke, cukup Q&A hari ini. Oh, udah segitu aja. Oke guys, terima kasih udah nonton channel ini di channel JJ Linces Official Label. Nah, jadi buat kalian yang mungkin punya permintaan lagi yang kayak bisa dibilang mau buat video apa lagi, kalian tinggal komen di kolom komentar. Terus jangan lupa follow Instagram gue. Nanti gue bakal taruh di sini sih ya. Nanti editor, tolong ya. Ntar diedit ya. Iya. Itu apaan tuh? Ininya maksud gue nanti taruh Instagram gue ya. Siap. Oke. Terus jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.